Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi baru tentang KD 3.3 di mata pelajaran OTKK, yaitu tentang APBD. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang tipe-tipe anggaran, jenis anggaran, dan bahkan sudah menyinggung satu jenis anggaran yaitu APBN. Hari ini berarti nanti anak-anak akan belajar tentang APBD. Apa itu APBD? APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja di negara atau punya pemerintahan pusat. Kalau sekarang belajar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja di daerah atau di pemerintah daerah. Seperti apa sih pengertiannya, prinsipnya, dan bagaimana sumber pengeluaran maupun sumber penerimaan dari APBD itu sendiri. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya. Baik, kita ke pengertian dulu. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai sarana penentuan kebijakan fiskal, proses, politik, dan penciptaan ruang publik. Kalau secara bahasa gampangnya, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui bersama oleh pemerintah daerah itu sendiri dan DPRD dalam periode tertentu, biasanya dalam periode tahunan. Nah, pada dasarnya anggaran pendapatan dan belanja baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya tujuannya adalah sebagai sarana penentuan segala kebijakan-kebijakan yang ada di daerah tersebut. Misalnya kalau di pemerintah pusat concernnya mau di mana nih, misalnya mengutamakan jelas pembangunan, kemudian pendidikan dan sebagainya. Nah, nanti plot-plot anggarannya itu berdasarkan kebijakan serta tujuan dari pemerintah itu sendiri. Kalau pemerintah daerah mungkin concernnya berbeda atau lebih utamakan di bagian mana. Nah, seperti itu. Intinya plot-plotnya anggaran di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu sebagai sarana penentuan kebijakan yang ada atas apa-apa saja rencana pemerintah pusat maupun rencana pemerintah daerah yang sudah direncanakan sebelumnya, seperti itu. Jadi gampangannya APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam kurun suatu periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu tahunan. Begitu ya anak-anak untuk pengertian dari APBD itu sendiri. Lalu yang selanjutnya kita akan belajar tentang prinsip APBD. Jadi, APBD itu dalam pelaksanaannya mempunyai prinsip-prinsip yang setidaknya harus diterapkan atau dalam menyusun anggaran di pemerintah daerah tersebut harus mencakup beberapa prinsip yang diantaranya adalah yang pertama yaitu kesatuan. Kesatuan adalah asas yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Jadi maksudnya adalah semua anggaran pendapatan dan daerah, baik itu pengeluaran dari pemerintah daerah, kemudian pemasukan dari pemerintah daerah, itu ada dalam satu dokumen anggaran, jadi tidak terpisah-pisah. Tujuannya apa? Agar ketika pemeriksaan, agar ketika laporan, agar ketika dalam evaluasinya pun bisa dilakukan dengan mudah, jelas uangnya dapat berapa, kemudian pengeluarannya untuk apa saja jelas bisa dicek dengan mudah, seperti itu. Bayangkan misal dalam dokumen yang berbeda, kalau semisal satu hilang kan untuk proses evaluasi, proses pemeriksaannya pun akan sulit, tidak bisa dicek dengan baik. Kemudian yang kedua adalah prinsip
universalitas, yaitu asas yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Jadi dalam pencatatan transaksi, baik itu anggaran pendapatan maupun anggaran belanja, itu diharapkan bisa dicatat serinci mungkin, sedetail mungkin. Walaupun nominalnya kecil, bahkan misal tidak sampai 100.000, tetap harus dicatat semua transaksi keuangan secara utuh. Tujuannya apa? Kembali lagi agar dalam pengawasan dan pemeriksaan bisa di cross check dengan detail dan dengan jelas betul, tidak ada selisih. Kemudian yang ketiga, tahunan, yaitu asas yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Jadi maksudnya adalah seperti di pengertian yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa APBD itu kan rencana anggaran pemerintah daerah yang disetujui pemerintah daerah dan DPRD dalam suatu periode tertentu. Nah, periodenya ini adalah periode tahunan. Misalnya APBD Kabupaten Batang tahun 2020, APBD Kabupaten Kabupaten Banyumas 2021, APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2019 dan sebagainya. Intinya ada periode tertentu tahun per tahunnya. Tujuannya pun kalau misalnya dibuat 1 tahun periode kan jadi lebih jelas seperti itu. Misalnya bulan ini, bulan Januari, anggarannya berapa, kegiatannya apa saja, bulan Februari dan sebagainya, lebih jelas step by step-nya. Kemudian yang selanjutnya, prinsip yang selanjutnya adalah prinsip spesialitas, di mana asas yang mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terperinci secara jelas sesuai peruntukannya. Ini masih ada kaitannya dengan prinsip universalitas, di mana anggaran pendapatan dan belanja harus dicatat secara jelas step by step terperinci dalam dokumen anggaran. Nah, kalau spesialitas ini juga hampir sama maksudnya, di mana setiap pencatatan anggaran, baik itu pemasukan atau pendapatan dan belanja daerah itu disediakan secara terperinci. Jadi kebutuhannya apa saja itu sudah terperinci dalam anggaran dan digunakan sesuai dengan rencana terperinci tersebut. Misalnya hal-hal yang paling kecil adalah misalnya anggaran untuk bensin atas biaya perjalanan dinas. Nah, sudah dianggarkan berapa dan sebagainya sesuai peruntukannya. Kalau memang di bulan tersebut ada tugas perjalanan dinas bupati misal, berarti di situ kan pakai mobil dinas. Mobil dinas kan ada butuh bensin ya untuk pelaksanaannya. Nah, di situ misalnya disediakan ada biaya bensin berapa dan sebagainya. Intinya dalam prinsip spesialitas ini, semua kebutuhan anggaran yang sampai detail pun sudah dianggarkan dengan baik sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan rencana di pemerintah daerah tersebut mau apa saja. Nah, di situ sudah di breakdown rencananya apa saja dan anggarannya pun sudah diplotkan dari yang mulai kepentingan tinggi sampai dengan kegiatan-kegiatan anggaran yang paling detail atau paling kecil. Yang selanjutnya ada prinsip kas, di mana asas yang menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan uang dari atau ke kas daerah. Jadi untuk kas ini adalah di mana anggaran pendapatan dan belanja daerah itu dibebankan pada saat tahun periode APBD itu terjadi. Kalau tahun periodenya 2020, ya berarti APBD tersebut dibebankan pada tahun 2020, 2019, 2019 dan sebagainya. Yang terakhir ada prinsip akrual, di mana asas yang menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas. Maksudnya seperti apa? Jadi akrual itu sendiri kan adalah suatu metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas
untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Jadi, maksudnya adalah setiap transaksi yang terjadi dalam APBD tersebut langsung masuk dalam pencatatan, walaupun ibaratnya uangnya itu belum diserahkan kepada penjual atau kepada kita atau kepada yang berkepentingan. Tetapi ketika transaksi tersebut terjadi, tetap harus dicatat. Misalnya ada proses pembelian mobil dinas, misalnya kasarannya seperti itu. Nah, pembelian mobil dinas itu terjadi kapan? Misalnya terjadi pada 15 Agustus, ya berarti pencatatnya ada 15 Agustus, walaupun sebenarnya mungkin pembayarannya baru dilaksanakan pada tanggal 16 dan sebagainya. Jadi tidak terjadi atau tidak dicatat ketika uang kas itu diterima atau dibayarkan, tetapi dicatat ketika transaksi terjadi, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya. Masuk ke sumber penerimaan APBD, itu ada 3, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Untuk PAD sendiri terdapat 4 sumber, yaitu yang pertama pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Nah, sistem pemungutan pajak ini ada 3 cara: dibayar sendiri oleh wajib pajak, ditetapkan oleh kepala daerah, maupun dipungut oleh pemungut pajak. Untuk jenis pajaknya sendiri, ada pajak misalnya pajak daerah yang dipungut provinsi itu misalnya pajak kendaraan bermotor dan kendaraan, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Kalau pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Kemudian yang kedua ada retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pemungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan retribusi berhubungan dengan jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan, baik prestasi yang berhubungan dengan kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi 3, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Contoh retribusi jasa umum itu misalnya kalau di pasar ada kan biasanya yang jual-jual itu dapat kayak retribusi, kayak tiket retribusi yang ada orang keliling-keliling bayar misalnya Rp200 dan sebagainya. Kemudian parkir itu termasuk jasa umum. Kemudian pelayanan kesehatan dan sebagainya. Retribusi sampah juga termasuk ke retribusi jasa umum. Kalau retribusi jasa usaha, misalnya retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat pelelangan, dan sebagainya. Sedangkan retribusi perizinan tertentu itu misalnya retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi tempat penjualan minuman beralkohol. Kemudian lanjut yang ketiga adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah atau BUMD yang dipisahkan. Misalnya kayak di Jakarta itu kan ada Transjakarta, itu menjadi sumber pendapatan daerah. Kemudian lain-lain PAD yang sah itu misalnya hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan atau penggadaan barang jasa oleh daerah. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi itu pembagian kekuasaan ke masing-masing daerah ya. Nah, dibagi menjadi 3 nih dana perimbangan.
Sebelumnya, dana perimbangan itu bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan dibagi menjadi 3, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jadi uangnya itu dibagi ke masing-masing daerah berdasarkan presentasi tertentu sesuai dengan kriteria-kriteria atau kebijakan pemerintahnya. Kemudian dana alokasi umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jadi kalau untuk dana alokasi khusus tidak semua daerah mendapatkan karena dana alokasi khusus ya namanya saja khusus, jadi dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu dengan tujuan tertentu. Misalnya di Papua nih jalannya belum bagus, maka ada dana buat pembangunan di jalan tol misal dan sebagainya. Kemudian lain-lain pendapatan atau pendapatan lain-lain itu ada hibah dan dana darurat. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan atau lembaga asing, badan atau lembaga internasional, pemerintah, badan atau lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Kemudian dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, atau krisis solvabilitas. Kan sumber pengeluaran APBD itu ada 4, yaitu belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan penggunaan anggaran seperti sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya. Yang kedua, fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Yang ketiga, kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal. Dan yang keempat adalah jenis belanja, misalnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, serta belanja pemeliharaan. Baik anak-anak, itu tadi adalah materi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Mulai dari definisi, kemudian prinsip, sumber penerimaan dan pengeluaran. Semoga bisa menambah sedikit pemahaman anak-anak mengenai apa itu APBD. Jika memang ada materi yang belum anak-anak pahami, bisa anak-anak tanyakan di grup WhatsApp kelas ataupun di e-learning milik sekolah kita. Baik, kalau begitu, sekian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.